Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak PJ Bupati yang terhormat, Pak Kapolresta yang dibakali Pak Waka, Pak Dandim, Pak Camat, Kepala Dinas, dan tamu undangan yang kami hormati. Izin saya mewakili teman-teman pers dalam merayakan HPN ke-78 di hari ini. Sekilas bahwa sejarah perjuangan pers itu sejak dulu memang harus menjadi petarung. Hanya pada zaman dulu kita bertarung melawan penjajah pada waktu zaman kolonial. Kemudian pada hari-hari kemerdekaan kita bertarung untuk memunculkan eksistensi pers. Kemudian tahun 1981 ketika itu Persatuan Wartawan Indonesia yang menjadi satu-satunya organisasi pers melakukan seminar-seminar, kemudian lobby-lobby ke politik, sehingga pada tanggal 23 Januari 1985 lahirlah Kepres nomor 5 berupa penetapan Hari Pers Nasional. Jadi peringatan Hari Pers Nasional itu sampai sekarang sifatnya legal dan wajib dilaksanakan oleh insan-insan pers maupun pemerintah daerah. Pak PJ, Pak Bupati yang kami hormati, memang teman-teman menjuluki saya itu wartawan yang paling lama, Pak Bupati. Saya bekerja di dunia pers baru tahun 1981. Ketika itu kami mengawal pertama peralihan dari Pak Bupati Rustam Santiko ke Pak Bupati Kolonel Infanteri Sauji 10 tahun. Kemudian dari Pak Sauji ke Pak Sunarji, dari Pak Narji ke Pak PJ namanya Pak Yaya, kemudian dari Pak Yaya ke Yusuf Muhammad, Pak Yusuf Muhammad kemudian ke Pak Tasiman 10 tahun, kemudian dari Pak Tasiman ke Pak Haryanto 10 tahun, dan hari ini mengawal Pak Enggar. Jadi kami itu habis 8 bupati gitu loh, Pak. Kemudian untuk Pak Kapolresnya, kami mengawal mendampingi mulai Pak Serin sampai dengan hari ini Pak Andika. Jadi sekitar ada 30 Kapolres, Pak. Kemudian untuk Pak Dandimnya kami mulai dari Pak Kholil, Letkol Infanteri Kholil. Sampai sekarang itu kira-kira 30 dandim. Ya, 32. Kenapa jumlah Pak Dandim dengan Pak Kapolres lebih banyak Pak Dandim? Karena pergeseran di Angkatan Darat itu lebih cepat. Ya, ini makanya Pak Kapolresnya itu 30, kemudian Pak Dandimnya 32, Pak. Gitu. Jadi maka teman-teman menjuluki saya wartawan yang paling tua. Bapak Ibu, kemudian tema hari ini, Hari Pers Nasional adalah mengawal transisi kepemimpinan nasional. Pers dimanapun harus berpihak. Ini harus saya katakan, saya Lemhanas 2003, jadi tahu betul pertahanan negara. Pers harus berpihak. Termasuk juga pers di Amerika, mereka berpihaknya kepada negara, kepada pemerintah. Jadi kalau di antara kita teman-teman wartawan mengatakan kami tidak berpihak, itu adalah salah. Pers harus berpihak kepada pemerintah. Ini hukum yang tidak tertulis. Jadi harus berpihak, tidak boleh pers mengatakan kami tidak berpihak, harus berpihak. Siapa? Kepada negara.
Ini teman-teman wartawan udah harus tahu ini kepada negara. Kemudian Bapak TJ bahwa kaitan kepemimpinan nasional tentu kita tidak bisa meninggalkan apa yang akan terjadi di kepemimpinan daerah Pati. Tahun ini juga insya Allah akan dilaksanakan oleh pilkada. Tentu kita akan menghantarkan kepemimpinan yang baru. Tetapi Pak TJ, Pak Kapolres, di Pati itu sejarahnya dikenal sebagai laborat politik, Pak. Kejadian nasional apapun itu pasti embrionya dari Pati. Calon tunggal, SK pimpinan partai di tingkat kabupaten dibatalkan, itu kejadiannya dari Pati. Maka kalau kita belajar di sana, maka Pati ini bisa dikatakan sebagai laborat politik, Pak. Nah, kaitannya dengan itu, maka teman-teman, kepada teman-teman wartawan, kita harus benar-benar hati-hati dalam mensikapi menjelang pilkada nanti. Harus hati-hati. Kita harus bisa memilah, karena dunia pers kita ini kan hari ini dikejar sama medsos. Jadi medsos ini adalah bentuk informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini bedanya antara media online dengan medsos. Hati-hati ini. Jadi kalau medsos ini yang banyak korban, medsos itu biasanya Pak Polisi. Banyak Pak Polisi ini. Kejadian misalnya ada di jalan ada banjir, medsos dengan gampang, Pak, tidak ada polisinya gitu, Pak. Udah, setelah share itu ditinggal, Pak. Tidak tahu bahwa ini Pak Polisi baru datang di TKP, dia tidak menindaklanjuti ini. Inilah yang kemudian menjadi ilmu baru namanya framing, Pak. Dan framing ini kalau dibiarkan akan menjadi kebenaran, mengalahkan kebenaran, teori kebenaran yang lama, yang sering menjadi kesalahannya biasanya Pak Polisi. Jalan macet, udah pasti tidak ada polisinya. Sederhana mereka menulis. Jadi hati-hati ya, teman-teman. Kalau wartawan menulis harus konfirmasi. Demikian sekilas pandangan kami, Pak. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan tinggal dari aparat penegak hukum yang selalu memberikan informasi terhadap wartawan tentang tragedi, kejadian, bencana. Mungkin dari Pak Wakapolres, Pak Dandi, mohon untuk bisa menyampaikan sekata dua kata terkait HPN ke-78 dengan tema mengawal transisi kepemimpinan nasional dan menjaga keutuhan bangsa. Monggo Bapak Wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak PJ, Bupati, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Kasat Pol PP, Pak Camat, seluruh rekan-rekan insan pers yang saya banggakan, saya cintai. Sedikit saja yang saya sampaikan. Pertama, permohonan maaf dari Bapak Kapolres karena beliau saat ini sedang ada kegiatan di Jakarta, jadi diwakilkan kepada saya. Saya selaku Wakapolresta Pati menyampaikan selamat Hari Pers yang ke-78 ya, dengan temanya mengawal transisi kepemimpinan nasional dan menjaga keutuhan bangsa ya. Ini temanya sangat cocok sekali dengan situasi yang sekarang ya. Harapan kami dengan berapa minggu terakhir banyak berita-berita yang ya kita ketahui bersama, baik di media sosial, kemudian di berita online juga
terkait situasi pemilu ini yang memang sangat menarik untuk diberitakan. Ya. Jadi tolong himbauan dari saya berimbang dan sesuai fakta, kemudian sesuai data, kemudian juga tadi disampaikan oleh wartawan senior terkait konfirmasi. Konfirmasi sangat penting sekali. Jadi ada istilah a bad news, a good news. Nah, ini jangan dipedomani, a bad news, a good news. Baiknya kita komunikasi dan kita konfirmasi. Kemudian wartawan, pers dengan Polri adalah mitra, ya. Selama ini sudah terjalin dengan baik, kerjasama, saling memberikan informasi, saling mendukung kegiatan dan tupoksi masing-masing, ke depan lebih ditingkatkan dan lebih dipererat lagi. Silakan nanti kerjasama dengan Kasih Humas untuk membuat acara-acara yang mungkin untuk kumpul-kumpul insan pers dengan pihak Polres. Itu aja dari kami. Sekali lagi selamat Hari Pers Nasional yang ke-78. Semoga insan pers sukses selalu, kemudian juga bisa berperan dan mendukung kemajuan dan keberlangsungan negara Republik Indonesia. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Wakapolresta Pati. Ternyata Bapak Wakapolres ini tahu tentang kewartawanan ya, good news dan sebagainya, strike news ya, alhamdulillah. Kemudian kita masuki agenda sebelum